Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, jumpa lagi dengan channel Pesantren Kehidupan. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat di dalam meniti dan menjalani kehidupan ini. Kita telah mendapatkan bekal dari beberapa sesi yang lalu, harapannya itu sudah dipraktekkan, itu sudah dilakukan di dalam kehidupan. Karena sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak melakukan apa yang sudah kita ilmui, apa yang sudah kita dapatkan di dalam proses pembelajaran kita, maka apapun dan sebanyak apapun ilmu yang kita telah dapatkan, itu tidak akan pernah mampu merubah kehidupan kita. Maka di sesi ini saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian, ayo kita sama-sama ikhtiari, kita sama-sama praktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Sahabat yang berbahagia, di sesi ini saya tidak didampingi oleh sahabat saya, karena ada satu dan lain hal, sehingga saya bicara sendiri. Ya, bukan berarti saya ngomong sendiri, tidak, tapi saya ingin bahwa Anda mendapatkan insight, mendapatkan inspirasi dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Prinsip adalah kita belajar, kita mengikhtiari bagaimana agar channel Pesantren Kehidupan ini benar-benar menjadi wasilah kita untuk belajar bersama, menjadi wasilah bagi kita untuk berubah bersama, menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan bersama. Sepakat sahabat sekalian? Ya, semoga sepakat. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah kenyataan, ya, bahwa kebanyakan orang memahami bahwa rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendengar orang mengatakan atau bahkan kita mendapatkan nasihat, tenang, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rezeki itu sudah ada yang ngurusi, ya. Maka seolah-olah itu adalah pernyataan yang menenangkan, pernyataan yang kemudian akan mendatangkan sebuah solusi dan pertolongan. Akan tapi kalau kemudian kita perhatikan, ya, kalau seandainya rezeki itu memang sudah diatur, ya, maka tentu masing-masing kita telah mendapatkan jatah, kita telah mendapatkan bagian dari apa yang harus kita terima, sehingga tentunya tidak lagi kita butuh ikhtiar, tidak lagi kita perlu mengikhtiari agar kemudian rezeki itu sampai ke dalam kehidupan kita, karena toh sudah dibagi, toh sudah diatur, kita cukup pasrah dengan keadaan yang dihadirkan, tidak perlu kita berikhtiar. Akan tapi sahabat sekalian, ada juga yang kemudian berpendapat bahwa Allah itu tidak mengatur rezeki kepada masing-masing orang. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan rezeki untuk semua makhluknya dengan jumlah yang tidak mungkin kurang. Meskipun semua makhluknya mendapatkan rezeki yang berlimpah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berkelimpahan. Kekayaannya sepenuh langit dan bumi, serta sepenuh tempat yang ada di antara keduanya. Maka tidak bisa kita logikakan bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Atau juga ada yang berpendapat bahwa kalau seandainya rezeki itu memang diatur oleh Allah, atau Allah lah yang kemudian mengatur bagian rezeki atas masing-masing makhluknya, akan tapi kemudian kita melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata tidak semua makhluknya itu mau diatur, mau mengikuti aturan, ya, atau bahasa mudahnya manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semuanya mau diatur atau susah diatur. Nah, maka dengan beberapa pemahaman dan pemikiran masing-masing itu, kita akan coba belajar bagaimana sih sebenarnya yang kemudian harus kita lakukan.
Sahabat yang berbahagia, setiap kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber rezeki yang sama. Sumber kelimpahan yang sama. Tugas kita hanya menikmati. Sekali lagi, tugas kita hanya menikmati. Allah menyediakan rezeki untuk dinikmati oleh seluruh makhluknya. Seperti Allah menyiapkan air dalam samudra. Maka samudra belum pernah kita dengar ceritanya airnya habis. Ya. Kalau kemudian kita mendengar ada samudra mengalami surut, ya. Tapi sebenarnya kalau di sini surut, maka di daerah lain pasang. Pun demikian ketika di daerah lain pasang, di daerah yang lain lagi itu surut. Artinya konstan kondisinya itu, tidak berkurang. Ya. Maka itulah yang kemudian selama ini saya pahami, bahwa rezeki Allah siapkan kepada kita sebagaimana Allah menyiapkan air untuk semua makhluknya. Sehingga itulah yang kemudian tidak akan pernah habis rezeki itu. Itulah samudra kelimpahan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kaya, pemilik seluruh semesta. Maka sahabat sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya tidak perlu kita itu kemudian menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita, menghabiskan segenap kemampuan kita untuk mencari rezeki. Tapi sekali lagi tugas kita hanya menikmati. Menikmati dengan sebuah pemahaman, mensyukuri. Kita lihat realita kebanyakan orang yang mencari rezeki, ya. Mereka kebanyakan tidak menemukan atau tidak mendapatkan rezeki sebagaimana yang diharapkan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kebanyakan orang yang mencari, ya, atau mengejar rezeki itu mereka tidak mendapatkan. Coba bayangkan betapa sibuknya orang pulang malam, berangkat pagi, ya. Mereka hanya mendapatkan rezeki atau mendapatkan uang, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang untuk mencukupi kebutuhan saja masih kurang. Tapi ada orang yang kemudian kehidupannya seolah-olah santai, ya, seolah-olah mereka sedikit beraktivitas, tapi dia mendapatkan fasilitas kehidupan yang nyaman, ya, kehidupan yang tidak kekurangan. Nah, maka sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami bahwa tugas kita hanya menikmati rezeki, ya, tugas kita adalah tinggal mensyukuri. Kita syukuri apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita rasakan betapa baiknya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita rasakan betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita atas diri dan keluarga kita. Maka sebanyak apapun apa yang Allah hadirkan kepada kita, itulah tugas kita yang harus kita syukuri. Syukuri dengan sepenuh perasaan, syukuri dengan sepenuh penerimaan. Maka kita dapati lagi sebuah kenyataan bahwa kebanyakan orang itu berpikiran narimo ing pandum. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita kebebasan. Mau ambil seberapapun, sebanyak apapun boleh. Allah tidak pernah membatasi jumlah rezeki yang boleh diambil oleh setiap makhluknya. Ya. Akan tapi karena kita kebanyakan berpikir, bagi saya yang penting cukup untuk makan. Bagi saya yang penting cukup untuk hidup. Bagi saya yang penting cukup untuk membiayai belajarnya anak-anak. Maka ia hanya menyiapkan wadah secukupnya. Atau lebih tepatnya ia menyiapkan wadah seadanya. Meskipun kita sadar, meskipun sebenarnya kita tahu bahwa sebesar apapun wadahnya, suatu saat pasti akan kehabisan. Ya. Karena
semakin besar wadah rezeki yang kita siapkan, maka akan semakin besar juga kebutuhan yang harus kita keluarkan. Maka lantas bagaimana caranya agar kemudian rezeki itu selalu ada, ya? Sebesar apapun yang kita butuhkan, sebesar apapun yang kita keluarkan. Maka sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengakses samudra rezeki, ya, kapan saja, dari mana saja, berapapun jumlahnya, maka tidak usah kita siapkan wadah. Cukup kita siapkan saluran yang mampu mengakses samudra rezeki itu. Sehingga pada saat kita butuh, ya kita tinggal nyalakan kerannya. Kita tinggal buka salurannya. Sehingga rezeki itu akan sampai kepada kita. Nah, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari saluran itu, maka tentu akan semakin besar debit yang akan melalui, atau debit rezeki yang akan melalui saluran itu. Sebagaimana layaknya air, semakin banyak orang yang membutuhkan air itu, maka akan semakin besar air yang akan mengalir melalui saluran itu. Sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tugas kita adalah memperbesar salurannya, ya. Tugas kita adalah memperbesar pipa atau pralon atau selang yang akan kita gunakan untuk mengalirkan rezeki dari samudra rezeki itu. Maka sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya masukkan di sini adalah bagaimana agar rezeki yang Allah hadirkan kepada kita itu adalah rezeki orang lain yang Allah lewatkan kepada kita. Rezeki orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Maka agar kemudian kita bisa menjadi saluran rezeki, maka tugas kita adalah bantu orang lain. Mudahkan urusan orang lain. Carikan pekerjaan untuk orang lain. Atau berikan pekerjaan untuk orang lain. Atau mudahkanlah urusan orang lain, maka pasti hidup kita akan menjadi mudah. Ringankanlah penderitaan orang lain, maka hidup kita akan menjadi ringan. Kayakanlah orang lain, maka hidup kita akan menjadi kaya. Bukankah kita paham? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bahwa sesungguhnya ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, sejatinya kita sedang membantu dan menolong diri kita. Maka sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita lewatkan adalah bahwa ternyata memberi dengan cara yang benar itu akan melahirkan rasa bahagia, rasa berkelimpahan, rasa kaya. Lah, rasa itulah yang kemudian sangat kuat menarik hal-hal yang sama. Maka jagalah rasa itu, rasa bahagia, ya, rasa sukacita, rasa keberlimpahan, rasa memiliki banyak dan seterusnya. Sehingga dengan rasa itu ketika kita merasakan kebahagiaan, maka niscaya kebahagiaan itu akan selalu membersamai setiap etapa dalam kehidupan kita. Ketika rasa kaya itu yang hadir dalam kehidupan kita, maka kekayaan itu pula yang kemudian akan senantiasa menemani setiap perjalanan hidup kita. Maka tetap jaga rasa itu, rasa bahagia, rasa senang, rasa berkelimpahan, sehingga hidup kita akan mendapatkan keberlimpahan dan kebahagiaan. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.